Bapak Ibu sekalian, malam hari ini ada dua anak kami yang akan memberikan kesaksian. Yang pertama adalah Sharon. Sharon adalah anak bungsu. Setelah Sharon, Shannon yang akan membawakan kesaksian untuk Bapak Ibu semua, untuk kita semua di sini. Kami persilakan. Halo semuanya, selamat malam. Malam. Selamat malam. Hari ini saya mau sedikit sharing aja tentang bagaimana Papa sama Mama memberikan saya kebebasan dari sisi pendidikan gitu. Jadi dari kecil itu Papa sama Mama selalu memberikan saya kebebasan dalam memilih sekolah gitu. Memilih sekolah, bahkan dari kecil pun kayak dari TK atau SD gitu, kayak mau milih sekolah kemana gitu, pokoknya dikasih kebebasan lah gitu. Nah waktu SMA dan kuliah pun milih pelajaran, Papa Mama tuh bukan yang tipe harus yang major ini major itu gitu, enggak, tapi saya boleh dikasih kesempatan untuk pilih pelajaran sesuai dengan minat saya sendiri gitu. Dan milih-milih sekolah juga bukan karena nggak betah atau apa, tapi kayak emang untuk dapat pengalaman baru dan bertemu banyak orang dari kelompok-kelompok yang berbeda gitu. Jadi Papa Mama kasih kebebasan milih sekolah, milih pelajaran itu semuanya untuk perkembangan saya juga gitu. Terus saya juga bersyukur banget karena waktu saya diberi kebebasan untuk milih pelajaran, saya jadi bisa make use of my talents dan minat saya gitu. Saya ada minat dan talenta sepertinya di bahasa, dan waktu saya SMA saya disuruh sekolah pilih 6 pelajaran. Dari 6 pelajaran itu saya pilih 3 pelajaran, 3-3 bahasa gitu. Dan saya bersyukur banget diberi kebebasan untuk pilih pelajaran sendiri. Jadi saya benar-benar bisa mengembangkan bakat dan minat saya di situ gitu. Dan bersyukur dengan bisanya banyak bahasa juga bisa bantu orang-orang di sekitar saya gitu. Nah, selain itu kebebasan yang saya juga belajar untuk bertanggung jawab ke Tuhan dengan kebebasan yang dikasih gitu. Jadi nggak mentang-mentang saya bisa minta sekolah di mana, saya malah saya anaknya gitu. Waktu kuliah pun saya juga dapat scholarship dan kebebasan yang dikasih juga bukan berarti saya seenaknya gitu pas kuliah di luar negeri. Bisa aja gitu kayak hari Minggu saya kalau males ke gereja leha-leha aja di rumah gitu. Tapi Tuhan terus mengingatkan saya untuk tetap mencari Tuhan dimanapun saya berada gitu. Jadi saya percaya kayak saya sekarang ada di sini itu salah satunya karena kebebasan yang Tuhan kasih ke saya gitu. Tuhan dorong saya untuk mengembangkan minat saya supaya bisa berguna bagi orang lain. Selain itu, kebebasan yang Tuhan berikan juga mengajarkan saya untuk hidup bertanggung jawab dan terus mencari Tuhan dimanapun saya berada. Itu aja. Thank you semuanya. Terima kasih, dan akan dilanjutkan dengan kesaksian dari Shannon Yunike.
Halo, malam semuanya, Bapak, Ibu, kakak-kakak di sini. Aku Shannon. Oke, aku lanjutin sharing ya. Kalau misalnya tadi Sharon kan mungkin udah ceritanya tentang kebebasan pas tentang pendidikan gitu kan. Kalau misalnya aku mungkin sharingnya lebih ke kebebasan dalam sisi mungkin jadi orang Kristen dan pekerjaan gitu. Jadi kalau misalnya ngomongin masalah merdeka dari sisi kepercayaan, pasti kan papa sama mama tuh dari dulu bukan tipe orang tua yang kamu boleh pilih agama sendiri, bukan yang kayak gitu kan. Karena yang nggak mungkin orang yang udah percaya kalau Tuhan Yesus tuh benar-benar satu-satunya jalan, terus kebenaran, keselamatan, itu nggak mungkin kan sampai rela kalau misalnya anaknya tuh nggak jadi orang percaya gitu. Jadi ya udah dari kecil kalau dari sisi agama tuh pasti kita dididiknya dalam keluarga Kristen gitu kan, kita ke gereja, sekolah minggu, persekutuan dan lain-lain, emang diingetin terus gitu tentang Tuhan gitu. Jadi dari kecil emang udah Kristen, cuman kalau misalnya ditanya kapan aku bener-bener mikirin sendiri gitu kan, bener-bener percaya gitu. Itu mungkin pas udah usia kerja ya gitu, sekitar tahun 2011. Waktu itu tuh aku kerja di UPH College di Pelita Harapan, dan di April 2011 tuh salah satu pendiri Yayasan Pelita Harapan tuh meninggal gitu. Dan waktu itu kita seluruh karyawan tuh pada nganter gitu kan ke San Diego Hills kalau nggak salah gitu. Dan itu dari yang aku pelajarin waktu itu tuh, aku pas lagi di bus terus ngelihat ke belakang gitu, ngelihat antrian mobil-mobil segala macam kendaraan yang nganterin tuh panjang banget nggak habis-habis gitu. Dan saat itu tuh aku baru kayak kaget gitu kan, ternyata mungkin hidup yang emang berguna buat orang lain tuh kayak gini ya, maksudnya ada sesuatu yang dilakuin sampai pas dia meninggal tuh banyak orang yang kehilangan gitu kan, udah ngerasain berkat yang pernah dia bawa gitu ke hidupnya mereka gitu kan. Jadi ya emang kita nggak mesti pas meninggal tuh banyak banget yang anterin atau apa, tapi yang jelas dari hal itu tuh aku belajar pasti dari pekerjaan segala macam, kita jangan utamain kesenangan diri sendiri gitu, tapi gimana benar-benar bisa hidup jadi orang yang berguna gitu kan buat orang sekitar kita gitu. Jadi bersyukur juga papa mama tuh bebasin aku tuh tentang mau kerja di mana setelah masa itu kan, mau pilih bidang apa gitu. Dan abis itu mungkin mau pilih ke gereja mana gitu yang dirasa paling bisa bertumbuh gitu kan. Jadi dari sisi itu papa sama mama tuh kasih kebebasan gitu. Jadi ya thank you deh mama papa untuk kebebasannya. Dan saat ini aku sekarang rasa juga bersyukur Tuhan udah kasih aku pekerjaan di tempat yang aku rasa tuh bisa mungkin hopefully bisa jadi berkat ya buat orang lain. Aku sekarang kerja di bidang asuransi gitu. Jadi bersyukur ada kesempatan untuk nolong orang-orang atau keluarga-keluarga gitu dari bahaya kesulitan keuangan gitu kan, kalau sampai mereka kena sakit, apalagi sakit-sakit yang parah gitu. Jadi dari sisi itu semoga pekerjaan aku bisa jadi berkat buat orang lain gitu. Dan thank you mama papa untuk guidance-nya. Sekian kesaksian dari aku. Thank you. Terima kasih untuk Shannon dan Sharon yang sudah memberikan kesaksiannya, biarlah boleh menjadi berkat untuk Bapak Ibu dan saudara-saudara muda yang lainnya. Kita akan menyanyikan satu pujian. Setelah itu firman Tuhan akan dibawakan oleh Pak Yuke. Jalan hidup orang benar.
benar, semakin terang hingga yang terjadi. Apabila aku jatuh, tidaklah dibiarkan sampai terlena. Sebab tangan Tuhan Tuhan yang menopangku dan membangunku kembali. Sebab tangan Tuhan Tuhan yang menopangku dan membangunku kembali. Iya, Bapak Ibu, mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa di dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur karena di persekutuan Bina Dewasa Muda dan Pasutri ini, Tuhan persekutuan kami dan boleh kami nikmati puji-pujian dan firman Tuhan serta kesaksian. Kami berdoa supaya hal-hal itu bukan sekedar kami tahu, tapi kami boleh juga mengalami hal yang baik dari Tuhan. Sebab itu malam hari ini kami juga mau mendengar suara-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan berbicara kepada kami secara pribadi melalui perenungan ini. Tuhan yang menolong supaya baik yang memberitakan maupun mendengar, kami semua boleh diajar oleh Tuhan, kami boleh mendapat berkat firman-Mu dan hidup kami boleh semakin baik di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu di depan kami ini kepada-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kiranya Tuhan memberkati dari awal hingga akhir. Amin. Iya, selamat malam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, para pasangan begitu ya. Jadi hari ini tema kita merdeka begitu ya, tapi merdekanya memang di sini disebutkan merdeka untuk menjadi budak begitu. Nah, bagaimana ini menjadi bagian yang dapat kita belajar malam hari ini. Tadi dari sharing Sharon dan Shannon, mereka sharing tentang hal-hal merdeka yang mereka alami di dalam kehidupan mereka begitu. Tapi ada yang lebih penting lagi memang bagaimana merdeka yang Alkitab bicarakan begitu. Dan ini yang saya akan sharing. Saya akan lanjutkan share screen. Mari kita membaca sama-sama dari Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 36. Kalau boleh ada satu pria yang nanti bacakan bagian ini, lalu Roma pasal 6 ayat 18 dan 22. Minta tolong ada salah satu wanita yang membacakan. Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 36, siapa saja pria minta tolong nanti bacakan. Kemudian lanjut dengan wanita, siapa saja? Roma 6 ayat 18 sampai 22. Silakan yang pria duluan. Yohanes pasal 8. Nanti ada waktu untuk saat teduh, kalau bisa sekarang baca firman dulu. Baik, saya akan bacakan Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 33. 36. Sampai 36. Demikian firman Tuhan. Tiba perikop kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Terima kasih Pak Heri. Silakan yang wanita boleh langsung lanjut. Roma 6, 18-22, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran.
Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu peroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Terima kasih. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bagian ini adalah bagian yang kita akan sama-sama renungkan malam hari ini. Yang pertama yaitu apa arti kata merdeka sebetulnya. Nah, di dalam bagian ini, di dalam Yohanes pasal 8 tadi ayat 30-32, kita membaca mengenai merdeka karena kebenaran atau firman Tuhan, begitu ya. Nah, kalau kita membaca konteks dari Yohanes pasal 8, itu disebutkan di ayat 30 itu ada satu kalimat yang menarik, yaitu setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang yang percaya kepadanya. Apa sih yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Nah, kita boleh mundur ke belakang di Yohanes pasal 8 ayat 21 dan seterusnya. Bapak Ibu, apakah bisa mendengar suara saya dengan jelas? Mohon maaf. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Kalau ada keputus-putus, mohon saya dikasih tahu ya, ada yang ngomong ya, supaya saya tahu. Kalau enggak, saya terlalu banyak ngomong terus nanti ya. Terima kasih. Jadi di Yohanes 8 ayat 21 disebutkan, maka ini pengajaran yang Yesus berikan ya. Jadi Yohanes pasal 21 sampai 29 itu adalah bagian di mana orang-orang itu setelah mendengar Yesus berkata demikian, mereka menjadi percaya kepadanya. Nah, salah satu dari bagian itu di ayat 21 dikatakan demikian. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, "Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang." Jadi, kemerdekaan oleh firman Tuhan ini mau mengatakan bahwa ada perbedaan begitu antara manusia satu dengan yang lain begitu ya. Nah, yang kedua itu merdeka dalam dosa nanti ya. Ini kita itu lagi. Tapi merdeka karena firman Tuhan itu orang mendengarkan yang sama dijelaskan demikian ngerti ya. Jadi di ayat berikutnya juga ini semua pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus ditanya di ayat 25, maka kata mereka kepada siapakah engkau? Jawab Yesus, apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu, akan tetapi Dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya itu yang akan kukatakan pada dunia. Di ayat 27 disebutkan, mereka tidak mengerti bahwa Ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tapi aku berbicara tentang hal-hal yang sebagaimana diajarkan Bapa. Ini semua doktrin mengenai Kristus sebetulnya sebagai doktrin Allah dan doktrin kristologi ini, bagian ini ketat sekali. Nah, disebutkan di ayat 30, setelah Yesus mengatakan semua itu, banyak orang yang percaya kepadanya. Nah, ini yang jadi menarik, karena waktu disampaikan tentang siapa Yesus, siapa Bapa, dan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, disebutkan mereka percaya, tetapi waktu ayat ke-31 Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang percaya nih, disebutkan, yang percaya kepadanya, jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Tetapi di jawaban berikutnya di ayat 33 disebutkan, kami keturunan Abraham, balik lagi ke yang lama begitu. Bukan percaya kepada anak manusia yang diutus oleh Bapa ini. Nah, ini yang menjadi yang mesti kita pikirkan bersama. Jadi, bisa jadi waktu seseorang mendengarkan firman Tuhan diajar, sepertinya dia mengerti dan disebutkan percaya begitu. Tapi percaya di bagian ini believe in him begitu ya. Kepada Yahudi yang percaya kepadanya. Disebutkan yang sudah percaya nih, ternyata memiliki pengertian yang beda dengan apa yang percaya yang Tuhan mau sebetulnya.
Sebab itu merdeka itu harus merdeka karena firman Tuhan. Artinya merdeka itu baru disebut merdeka kalau dia percaya pada Kristus sebetulnya. Percaya kepada apa yang dikatakan. Nah, di bagian ayat 8 Yohanes 8 ayat 30 sampai 32 ini kita lihat bahwa disebutkan gini, aku berkata kepadamu di ayat 34, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Dan jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi merdeka yang bisa menentukan merdeka itu bukan soal sekedar kematian atau apa, tetapi Kristus. Jadi disebutkan di sini memerdekakan kamu anak. Gitu. Apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi pengertian tentang mati tidak bisa bersama-sama dengan Tuhan yang disebutkan, orang tuh harus dulu diampuni dosanya. Kalau mau masuk ke dalam tempat di mana Kristus ada, kayaknya percaya, tapi sebetulnya nggak percaya. Orang-orang Yahudi itu tetap punya pikiran sendiri tentang kemerdekaan itu. Menurut mereka udah merdeka sebetulnya. Karena keturunan Abraham tadi. Begitu ya. Jadi kata merdeka ini sendiri bisa berbeda-beda pengertiannya. Antara mereka yang bilang saya percaya pada Kristus, begitu, dengan saya yang percaya pada Kristus juga. Karena percaya pada Kristus sendiri bisa punya terminologi yang lain-lain. Oleh sebab itu mesti kembali kepada apa yang Tuhan Yesus sendiri katakan. Jadi anak yang memerdekakan, baru kita betul-betul merdeka. Artinya kalau firman itu yang bekerja pada diri kita, baru kita bisa merdeka yang sesungguhnya. Begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, merdeka dari dosa. Tadi kita baca di Roma 6 ayat 18, begitu ya. Roma 6 ayat 18 mengatakan karena telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Jadi memang perihal dosa, kematian, tinggal di surga bersama dengan Kristus, ini semua menjadi rangkaian yang tidak terpisah. Orang berdosa itu adalah hamba dosa. Tapi kalau orang itu percaya Kristus, dia menjadi hamba Kristus, begitu. Orang yang percaya pada Kristus, dosanya sudah diampuni. Orang yang tidak percaya pada Kristus, dosanya tetap ada, dan itu ada di dalam maut. Dia tidak bisa bersama-sama dengan Kristus. Yaitu yang tadi di ayat ke-21 disebut, kemana aku pergi, kamu nggak bisa ikut. Ayat 21 dan seterusnya itu. Di Yohanes ya disebutkan, kamu akan cari aku, tapi ke tempat yang aku pergi, kamu nggak bisa. Kenapa? Karena kamu telah mati di dalam dosa, disebutnya. Nah, sehingga sebetulnya merdeka yang diasumsi atau diberikan pengertian benar itu adalah merdeka kalau lepas dari dosa. Jadi orang itu boleh sebut seperti Indonesia ya, kita negara kita merdeka dan lain-lain. Tetapi orang sendiri secara pribadi di hadapan Allah tidak bisa bilang bahwa dia merdeka sebetulnya. Kalau dia tidak dimerdekakan dari dosa. Karena ada macam-macam di dunia ini bisa merdeka. Seperti tadi anak saya bilang dia merdeka dari orang tuanya kasih kebebasan gitu kan. Pilih merdeka dia, bisa pilih apa-apa dan syukur mereka bertanggung jawab untuk itu begitu. Tetapi kemerdekaan yang sesungguhnya itu waktu kita percaya pada Kristus dan dosa kita diampuni. Karena itulah yang menentukan seseorang itu akan hidup atau enggak. Jadi kita boleh punya gelar panjang, kita boleh punya kekayaan melimpah, kita boleh punya rumah banyak, kita boleh apa aja di dalam dunia ini. Tapi kita nggak bisa bilang bahwa kita merdeka. Maksudnya, saya punya duit banyak, saya mau beli apa aja bisa, saya mau kemana aja bisa. Bukan, itu bukan kemerdekaan. Itu hanya sekedar kesempatan. Nah, sama seperti anak-anak saya, sebetulnya itu hanya kesempatan aja. Bisa sekolah ini. Apakah kalau nggak sekolah luar negeri lalu jadi lebih jelek? Nggak juga. Karena yang namanya tokoh-tokoh di negara ini, presiden-presiden, jarang tuh yang dari luar negeri kecuali Habibie misalnya. Yang lainnya produk dalam negeri semua. Begitu kan? Jadi nggak jaminan itu. Cuman ya karena kesempatan aja. Tapi itu bukan merdeka yang sesungguhnya. Merdeka yang sesungguhnya kalau lepas dari dosa. Yang ketiga, merdeka disebutkan kalau kamu merdeka, itu kamu menjadi budak Allah atau hamba Allah di ayat 22 tadi ya. Di Roma pasal 6 ayat 22 disebutkan, sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah itu ya, kamu berbuah yang membawa kamu kepada pengudusan sebagai kesudahannya, ialah hidup yang kekal. Sebetulnya inilah yang dikejar oleh manusia, kan hidup yang kekal itu. Langkahnya bagaimana? Harus dimerdekakan dari dosa. Nah, tapi dimerdekakan jadi dosa bukan sekedar dapat surga, tetapi Tuhan mau menjadi hamba Allah atau budak Allah ini ya. Jadi bagian firman Tuhan kali ini
seperti dalam tema, jadi merdeka untuk menjadi hamba atau budaknya Tuhan, itu menjadi tema sentral hidup kita seharusnya. Karena kepemilikan hidup kita bukan lagi kepada dunia ini atau iblis, tetapi kepemilikan kita ini tidak bergantung kepada yang jelek ini, tapi kepada firman yang hidup itu, yaitu Kristus. Nah, ini yang menjadi kunci arti kata merdeka sebetulnya. Jadi, di dalam alam semesta ini kita boleh punya banyak kemerdekaan, tapi kemerdekaan yang paling hakiki adalah kemerdekaan dari dosa. Itu yang firman Tuhan mau katakan. Berikutnya, kalau kita sudah menjadi hamba Allah, merdeka sebagai budaknya seperti apa sih yang Tuhan berikan kepada kita? Yang pertama, kebenaran bukan keturunan, begitu ya, merubah dasar hidup kita. Jadi seperti orang Yahudi yang sudah percaya disebutkan kepada Kristus, dia masih memikirkan bahwa dia keturunan Abraham, dan itu Abraham itu tokoh yang hebat sekali. Karena memang kalau kita pikirkan bagaimana orang yang kaya raya begitu udah tinggal enak di kotanya, di desanya, barangkali itu menjadi seperti negara kecil untuk dia. Kan udah nyaman, segala sesuatu ada, budak ternak ribuan. Terus Tuhan suruh pergi kemana nggak tahu, tapi dia nggak pernah tanya, Tuhan kemana? Enggak ada. Pergi ya, siap Tuhan, jalan. Muter-muter di padang gurun, begitu kan? Dengan pasukannya yang rombongannya yang besar, juga nggak ngegerutu, nggak gampang. Karena apa? Waktu itu belum ada Alkitab. Kalau sekarang ada Alkitab, kita tahu, oh Tuhan barangkali akan pakai nih cara ini apa? Nggak ada. Belum ada contoh sebetulnya. Kalau mau ngomong-ngomong Abraham ini, bagaimana dia bisa beriman tentang Allah yang kebangkitan dan hidup itu? Luar biasa ya. Kalau kita pikir-pikir bagaimana dia harus mempersembahkan Ishak misalnya begitu kan. Jadi kita lihat luar biasa, berimannya tuh luar biasa. Itu menjadi satu tema lagi ya kalau mau ngebahas tentang itu. Tetapi itu merubah dasar hidup dia. Tadinya di dalam kenyamanan dunia, betul-betul pindah dia di dalam kenyamanan penyertaan Tuhan. Yang tadinya dia hidup di dalam penguasaan dirinya sendiri, dia menyerahkan dirinya untuk dikuasai oleh Kristus, dikuasai oleh Allah. Jadi kita lihat itu menjadi perubahan yang besar sekali yang dialami oleh Abram dan Abraham. Jadi kita sebagai manusia, kalau kita mau mencontoh, mereka menjadi budak ya seperti itu. Nurut apa aja kata majikan. Nurut apa aja yang menjadi perintahnya. Jadi dasar hidup kita udah dibolak-balik semuanya. Jadi semua berubah 180 derajat. Kita bukan diri kita sendiri lagi, tapi Allah yang menjadi penuntun hidup kita. Jadi dasar hidup kita berubah. Yang kedua, merdeka sebagai budak itu memiliki arti ada teritori baru. Hanya berubah ruang lah kira-kira. Maksudnya gini, ruang tadinya di dalam neraka kita berubah di dalam surga. Tapi di dalam dunia ini sepanjang perjalanan ini adalah bagian dari menuju surga itu. Nah, menuju surga ini nggak semuanya di aspal, Bapak Ibu. Ada yang tanah liat, ada tanah rawa, dan lain-lain. Ada padang gurun, barangkali begitu ya. Mesti nyebrangin laut, dan lain. Sampai kepada tujuan. Nah, di sepanjang ini apakah kita bisa siap seperti Rasul Paulus? Kita bisa siap seperti Abraham. Kita bisa siap seperti tokoh-tokoh yang lain, Alkitab. Bahwa percaya pada Tuhan dan terus melangkah seperti pimpinan Tuhan. Nah, teritori baru ini yang membuat kita menjadi budak, tetapi bukan budak dosa lagi. Tapi kita menjadi budaknya Allah. Kalau budaknya dosa, maka yang menguasai adalah dunia. Tapi kalau budaknya Allah, surga yang menguasai kita. Beda kualitas. Oleh sebab itu, betapa bersyukur bahwa kalau kita memiliki kemerdekaan di dalam Tuhan. Dimerdekakan dari budak dosa, dimasukkan menjadi budak Allah. Kata budak seringkali jadi negatif begitu ya, seolah-olah kita tuh disuruh Tuhan seperti pekerja rodi. Salah sebetulnya pengertian itu. Karena apa? Tuhan sudah membayar terlebih dahulu upah kita sampai seumur hidup kita. Bahkan sampai kekekalan, yaitu apa? Dengan nyawanya sendiri di atas kayu salib. Jadi udah dibayar lunas kita. Meskipun kita belum kerja. Nah, Tuhan cuma bilang, saya udah bayar lunas kamu, sekarang kamu kerja. Kerjanya apa? Saya akan pimpin kamu untuk menyelesaikan pekerjaan yang aku berikan. Dan Tuhan menyertai kita itu bahkan mungkin kita nggak kerja apa-apa. Tuhan yang kerja untuk kita. Tuhan hanya butuh satu, ketaatan kita itu. Jadi di dalam teritori yang baru itulah kita sebagai budak Allah
sebetulnya sedang bekerja. Kalau mau ngomong bahasa dulu itu kita dibalikin ke Taman Eden. Kita kerja di Taman Eden yang serba lengkap semua sebetulnya. Cuman kita nggak lihat aja. Kita mengalami berkat berlimpah banyak, tetapi kita rasa kita belum sampai ke situ. Begitu ya. Ketiga, merdeka sebagai budak itu kita anak sebagai budak gitu ya. Kita juga dijadikan anak oleh Kristus, anaknya, tapi juga sekaligus kita sebagai budak. Hanya kita berubah status sebetulnya. Ya, berubah status dari kita ada di bawah menjadi anaknya iblis barangkali ya, tapi sekarang menjadi anak Allah begitu. Anaknya iblis kita jadi budaknya iblis, tapi menjadi anak Allah kita menjadi budaknya Allah. Nah, pilihan yang sebetulnya gampang, tetapi di dalam pilihan yang gampang itu ternyata tidak semua orang ingin dimerdekakan dari dosa. Tidak ingin kenal Kristus yang adalah kebenaran. Tidak mau kenal dengan Kristus yang memiliki surga. Mereka masih pikir dengan pengalamannya sendiri. Nah, kalau bangsa Israel orang Yahudi ini ngomong soal keturunan Abraham. Jadi ini loh, saya nenek moyang ini loh. Wah, ini orang beriman. Iya betul, Abrahamnya beriman, tapi dianya enggak, gitu kan? Tapi rasa-rasa seperti itu. Karena apa? Dia pikir garis keturunan itu akan menyelamatkan dia, padahal bukan. Garis keturunan yang menjuju Kristus, Kristuslah yang menjadi juru selamat itu, yang menjadi penolong. Nah, ini yang penting untuk dipahami. Waktu merdeka sebagai budak sebetulnya itu penghargaan yang luar biasa dari cinta kasih Allah kepada kita, umat ciptaannya. Dan kita menjadi VVIP, very very important person. Karena apa? Tidak semua orang boleh dapat tiket masuk ke kerajaan surga itu. Tidak semua orang diampuni oleh Tuhan, boleh percaya padanya untuk diampuni. Begitu ya. Kita bersyukur untuk itu. Nah, lalu kalau kita sebagai budak seperti gini, bagaimana aplikasinya di dalam keluarga kita sebagai suami, istri, dan keluarga, begitu ya? Apa yang sebetulnya menjadi hal yang penting untuk kita ingat? Yang pertama, status. Status kita sudah berubah, ya. Jadi kalau di dalam keluarga, status itu belum percaya menjadi percaya. Nah, ini penting. Jadi saya sendiri dulu bergumul karena di keluarga besar kami belum semuanya percaya pada Kristus gitu ya waktu dulu ya. Jadi kita doakan untuk percaya pada Kristus. Kita berangkat juga dulu papa mama saya jadi oma dan opanya anak-anak ini belum sungguh-sungguh percaya dulu. Tapi belakang hari akhirnya mama juga percaya begitu ya. Harap papa juga percaya waktu ada di rumah sakit lalu ada yang layani gitu ya, tapi papa udah lebih dulu berpulang tahun 78, jadi waktu kami masih remaja begitu. Nah, dari percaya kepada Allah menjadi kenal Allah. Jadi ini yang sebetulnya penting. Sekedar ngomong percaya tapi sebetulnya belum kenal baik-baik, sehingga masih kalau orang Yahudi itu bilang aku keturunan Abraham loh. Lebih bangga dengan keturunan Abraham itu daripada percaya kepada anak yang diutus Bapa dari surga nih. Nah, waktu kenal baik-baik, oh, ini Kristus yang mengampuni dosa itu. Nah, itu kunci sebetulnya. Sebab itu, di dalam keluarga, seperti tadi Shannon sharingkan, ya kita selalu bimbing anak-anak, kasih tahu jalan satu-satunya, ya cuma Tuhan Yesus. Mereka tahu dari kecil. Kalau ditanya, siapa Tuhan Yesus Juru Selamat? Tapi ternyata ada satu titik di dalam kehidupan mereka yang mereka baru dong benar-benar. Tuhan, aku mau menjadikan Kau juru selamatku pribadi. Nah, itu yang menjadi doa kami orang tua untuk anak-anak, gitu ya. Sharon ada sendiri waktunya, Shannon ada sendiri, Stephanie ada sendiri, Stephen ada sendiri. Tapi semua kita bersyukur bahwa masing-masing sudah boleh percaya pada Kristus secara pribadi, begitu. Waktu ngomong percaya gitu, tapi belum kenal, begitu. Kalau Ayub bilang yang di pasal 42 itu ya, jadi aku dengar dari kata orang tentang engkau, tapi sekarang mataku melihat sendiri. Nah, itu yang paling penting saya pikir, supaya kenal Allah yang sesungguhnya. Yang ketiga, dari kenal menjadi memahami dan menyadari status itu sebagai anak sekaligus budak. Jadi usia bukan jadi masalah. Bisa jadi kita telat percaya pada Kristus, tapi bisa jadi sejak masih kecil udah percaya pada Kristus. Ada waktu yang lebih panjang kalau dari masih kecil atau muda. Sedangkan yang terlambat ya tinggal sisanya beberapa waktu aja untuk menyediakan diri melayani Tuhan sebagai budak. Tapi yang lebih panjang ini bersyukurlah, karena ada di dalam tanda kutip perusahaan yang pas, yaitu perusahaan kerajaan Allah. Sehingga waktu dijadiin budak pun ditolongin sama ownernya. Itu yang terjadi di hidup kita. Kalau kita memikirkan baik-baik mengenai pelayanan di sekolah Kristen Makedonia, kita nggak pernah kepikir
bahwa bisa pekerjaan sampai demikian rupa Tuhan tolongin. Nggak pernah 1 bulan pun terlambat bayar gaji. Padahal uang nggak ada di kas. Tuhan selalu kirim orang untuk kasih persembahan. Apakah kita masih mesti meragukan lagi Tuhan yang hidup itu? Kalau Tuhan sudah tunjukkan selama 20 tahun Tuhan memimpin Sekolah Kristen Makedonia. Gitu kan kuncinya. Tapi itu menjadi pergumulan kita. Bisa jadi ada guru di sana, ada siswa kita yang ya tahu ada Tuhan Yesus yang hebat, tapi mereka belum menjadi pengenalan secara pribadi. Nah, status ini yang perlu supaya mereka sungguh-sungguh merdeka. Yang kedua, relasi. Relasi antara suami istri dan anak sebetulnya. Bukan soal keturunan. Oh, papa saya begini, mama saya. Bukan soal itu. Tapi mulai berdiri sendiri sejak menjadi keluarga sebetulnya. Nah, pada waktu keluarga ada anak, ya anak harus tergantung pada orang tua. Tapi pada waktu anak menikah, dia sendiri lagi berhadapan dengan Tuhan. Begitu. Ya, jadi status itu terus terbawa ya di dalam relasi dengan Tuhan. Siapapun kita. Kita sudah sebagai keluarga sendiri suami istri atau kita masih single, nggak ada masalah. Tapi relasi dengan Kristus tidak berubah. Relasi dengan sesama kita juga nggak berubah. Jadi kalau kita anak, ya tetap anak terhadap orang tua, begitu kan? Atau kita jadi istri terhadap suami terhadap istri, yang seperti itu nggak berubah. Kalau tadinya belum pacaran ya baru pacaran ya sampai suatu saat menikah, nah mereka disebutnya ada suami istri. Punya anak ya mereka jadi orang tua. Nah seperti itu. Jadi relasi seperti gitu nggak berubah. Yang berubah itu relasi dengan Tuhan. Kalau belum percaya belum ada relasi. Tetapi kalau sudah percaya maka tebusan Kristus itu yang penting. Nah suami memimpin keluarga menjadi imam yang menjalankan fungsi vertikal. Ya kalau kita tahu di Perjanjian Lama hanya imam yang memimpin upacara keagamaan dan itu menjadi lambang tugas keimaman di dalam keluarga begitu ya. Jadi laki-laki harus memimpin keluarga di dalam masalah rohani gitu. Lalu proses relasi vertikal dengan Tuhan menjadi patron, menjadi gambaran antara orang tua dan anak. Jadi sebetulnya seperti itu ketaatan kita kepada Bapa di surga dan Kristus itu digambarkan dengan anak-anak kita taat kepada kita sebagai orang tua. Itu sebagai gambaran relasi. Yang ketiga, tugas sebagai budak, begitu ya. Kebebasan karena lepas dari orang tua tidak membuat kehidupan lebih ringan, justru tugas itu bertambah. Jadi waktu ada kurun waktu tertentu, barangkali kan kita rasa, aduh kalau di rumah ini kok jadi anak jadi disuruh-suruh ini terus, ini itu sama orang tua kan. Tapi sebetulnya itu kan latihan sebetulnya dari orang tua kepada anak untuk memikirkan dan menjalani dunia ini di dalam pekerjaannya. Tapi pada waktu suatu hari anak itu berpisah dengan orang tuanya menikah, dia bukan jadi lebih ringan, meskipun ada istri atau suami yang mendampingi kan, yang membantu. Justru lebih berat lagi, tanggung jawab lebih besar lagi. Nah itu yang seringkali baru disadari waktu sudah menikah. Oh iya ya, waduh, untung ya, dulu di dalam hidup waktu jadi anak, Tuhan kasih kesempatan saya punya orang tua yang galak gitu. Oh terima kasih ada orang tua yang suruh-suruh saya ini, jadi saya bisa. Kalau enggak saya cuma di rumah tidur-tiduran terus aja memang ringan. Tapi udah berkeluarga, mati bisaan. Kenapa? Ada banyak hal yang nggak dimengerti, nggak tahu begitu kan. Nah justru tugas itu dilatih sejak awal. Jadi waktu kita percaya pada Tuhan di dalam usia apapun, sebetulnya kita belajar untuk memenuhi tugas panggilan Tuhan. Jadi kalau Tuhan didik kita dengan keras atau apa, bersyukur juga. Sebab dengan itu hidup kita ke depan lebih ringan. Gitu ya. Berikutnya, dulu orang tua yang lakukan. Bila sudah berkeluarga, maka harus kerjakan semua sendiri. Nah ini konsekuensi di dalam berkeluarga. Tapi itulah yang Tuhan mau. Supaya apa? Kita makin matang, makin kuat di dalam Tuhan. Bebas dari status di bawah orang tua, tetapi sebagai suami istri atau keluarga punya tugas yang lain. Tuhan percayakan hal yang berbeda, yang lebih besar. Setiap keluarga punya masing-masing karakteristik yang Tuhan tolong ya, supaya itu menjadi pegangan yang kuat begitu. Keluarga boleh berkembang, anak-anak boleh dididik untuk takut sama Tuhan, begitu ya. Ya, Bapak Ibu, ini merdeka untuk menjadi budak, biarlah ini boleh menjadi bagian yang sungguh-sungguh akan memerdekakan kita, dan Tuhan yang memimpin sendiri supaya kita betul-betul dilepas dari ikatan dosa. Sebab memang itu yang paling gak gampang. Iblis selalu menawarkan yang menarik, meskipun itu screensaver. Screensaver itu kalau komputer kan dibiarin idle gitu, berapa menit, dia akan ganti dengan, kalau kita setting itu ya, dengan gambar-gambar indah, begitu yang kita pilih kan. Nah, tapi kalau itu screensaver, isi aslinya apa beda gitu, karena itu kan cuman kamuflase penutup aja, sementara komputer nggak dipakai.
Nah, iblis itu melakukannya seperti demikian. Jadi real hidup itu apa? Kita di dalam neraka. Tapi iblis kasih kita gambaran yang bagus-bagus. Entah uang, entah wanita, entah pria, entah belanja-belanja yang enggak-enggaan, macam-macam nih. Kesenangan-kesenangan dunia yang Tuhan sebetulnya bilang jangan gitu. Itu semua godaan. Kenapa? Itu jadi screen saver, dilihatnya indah. Dinikmatinya kayaknya enak gitu kan. Itu kalau enggak laku iblis. Karena di belakang ini kalau dibuka screen savernya mati, neraka itu. Nah, ini yang banyak orang nggak ngeh. Jadi waktu dikasih tahu, kamu tuh udah di neraka loh. Enggak. Apa bagus ini kok pantai, gunung, ya kan, gedung-gedung tinggi, makan enak. Karena itu screen saver semua. Ngalaminnya cuma sesaat aja pada waktu idol ini. Tapi begitu dibuka baru tahu aslinya. Sebab itu marilah kita mencari kemerdekaan yang bukan screen saver. Meskipun kemerdekaan itu menjadikan kita budak, tapi budak di dalam Tuhan, seperti Tuhan Yesus pernah berkata, pikul lakuk yang kuberikan, karena ringan, bebannya ringan. Tuhan memberikan beban, tapi Tuhan sendiri sebetulnya angkat. Tuhan hanya mau kita memberikan hidup kita untuk menjadi budak bagi Dia. Taat kepadanya. Padahal di dalam kerjanya Tuhan ikut bantu angkat kita dan macam-macam sepanjang hidup kita. Kita pasti pernah mengalami hal yang baik itu. Nah, kiranya hal ini akan meneguhkan kita supaya kita bisa terbebas betul-betul dari dosa. Kita hidup baik-baik di hadapan Tuhan, percaya penuh pada Kristus, bukan sekedar karena keturunan kita, pendeta dan lain-lain, atau orang sudah percaya, lalu kita otomatis percaya, enggak juga. Tapi benar-benar personal, kita bilang ke Tuhan, aku mau percaya padamu, Allah yang menjadi juru selamatku secara pribadi. Biarlah itu yang memerdekakan aku, melepaskan aku dari jerat dosa. Melepaskan aku dan memindahkan aku dari dalam maut ke dalam hidup. Karena upah dosa adalah maut. Kiranya Tuhan menolong kita, memberkati kita dengan kehidupan yang diberkati. Karena kita ikut dengan firman Tuhan, dengan Kristus sendiri. Mari kita berdoa.